Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena sedikit setengah 30 menit keterlambatan kita memulai web meeting. Namun dalam hal ini untuk di video praktik pembelajaran nantinya, kan ini ada 2 hari kalau nggak salah, Bapak Ibu mungkin sudah mendownload bahan ajar yang ada di LMS, dan nantinya akan Bapak Ibu mungkin memilih satu RPP yang dianggap paling terbaik, ya, kemudian yang akan dipresentasikan atau yang akan direkam melalui video untuk dinilai oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Jadi Bapak Ibu kan kemarin kita sudah mengerjakan 3 RPP, 3 bahan ajar, 3 LKPD dan 3 media pembelajaran. Dalam hal ini untuk video praktik pembelajaran itu akan dipilih satu saja, dipilih yang terbaik menurut Bapak Ibu untuk divideokan. Adapun durasi yang Bapak Ibu nantinya diberikan oleh pihak universitas itu maksimal 10 menit, ya. Kalaupun lewat dari 10 menit itu mungkin ya toleransi dari dosen pembimbing saja dan guru pamong. Jadi kalau misalkan lewat dari 10 menit itu ya lewat 1 menit lah mungkin boleh. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusinya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya sedikit mungkin akan memberikan apa ya, semacam contoh lah tentang video pembelajaran ini, karena semalam sudah ada beberapa yang WA saya melalui ya jalur pribadi kepada saya menanyakan aplikasi apa yang bagus atau yang tepat digunakan untuk mengedit video. Ya, oke, kalau memang sudah paham, mungkin alangkah baiknya kita masuk ke bahan ajar kita sekarang. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Pak. Ya. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit mengenai istilah-istilah dalam pengambilan gambar dan editing audio video atau broadcasting. Jadi sekarang Bapak Ibu ini apa ya istilahnya? Semacam ya jadi artis dadakan lah untuk 1 hari ini, 2 hari, sorry. Jadi Bapak Ibu dan sekiranya Bapak Ibu mungkin membuat video ya, kalau kemarin mungkin kemarin itu paling perwakilan aja yang mempresentasikan apa ya produknya. Kalau untuk materi ini diusahakan semuanya bisa tampil untuk apa istilahnya memperlihatkan hasil dari atau produk yang dihasilkan dalam video praktik pembelajaran. Jadi mungkin karena ini 2 hari, mungkin besok ya bisalah kita mulai. Ya, yang pertama itu ada dikatakan main object, yaitu target pada objek utama. Jadi di sini target pada objek utama itu adalah guru sendiri, Bapak Ibu sendiri yang dimaksud di sini main object, ya. Nah, kemudian ada dikatakan medium close up. Jadi pengambilan gambar dari jarak cukup dekat. Kemarin sudah ada beberapa teman Bapak Ibu yang menggunakan video praktik pembelajaran di media pembelajarannya. Ada beberapa orang kemarin, yang paling saya ingat kemarin itu Ibu Dian kalau nggak salah, Bu Dian Putri ya, kalau nggak salah itu ya, yang di sisi
kiri layar laptop saya, Ibu Dian sendiri berdiri menjelaskan, di sisi kanan laptop saya itu materi yang disampaikan. Dan pengambilan gambar dari jarak cukup dekat karena kelihatan semua dari meja. Itu yang dimaksud medium close up ya. Kemudian medium shot, gambar yang diambil itu dari jarak sedang. Jadi misalkan mungkin Bapak Ibu mengambil jaraknya itu gambar itu ya setengah dari badan Bapak Ibu, itu boleh. Kemudian ada dikatakan medium long shot atau pengambilan gambar dari jarak yang panjang dan jauh. Jadi jaraknya itu ya mungkin nggak terlalu kelihatan nampak wajah Bapak Ibu, cuma kelihatan ya, artinya dia kelihatan tapi jauh. Kemudian ada dikatakan monitor. Monitor di sini digunakan untuk memantau gambar. Jadi monitor itu misalkan jadi ada satu kamera. Ini kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki fasilitas yang memadai, ya cukup satu aja. Monitor juga enggak perlu sih, enggak terlalu wajib untuk digunakan karena ini hanya untuk memantau gambar yang jadi kelihatan gambar di apa istilahnya di layar satu yang men-shoot. Kemudian master video. Video utama berisikan rekaman acara televisi yang siap untuk ditayangkan maupun disimpan. Jadi master video yang dimaksud di sini video yang Bapak Ibu sudah buat itu Bapak Ibu simpan. Jangan sampai Bapak Ibu sudah kirim ke LMS, tiba-tiba LMS itu bermasalah atau apa, kita nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu itu yang dimaksud dari master video. Jadi master video yang dibuat Bapak Ibu jangan sampai hilang, karena itu menjadi bahan atau siapa tahu Bapak Ibu punya channel YouTube, Bapak Ibu bisa mengupload ke situ. Ya, ada dikatakan multi kamera. Jadi sistem dari tata produksi audiovisual yang syuting secara bersamaan dengan menggunakan sejumlah kamera. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau ya yang paling sering kita lihat, walaupun kita belum pernah syuting secara langsung, tapi Bapak Ibu biasa melihat syuting di acara pernikahan atau acara wisuda mungkin Bapak Ibu. Itu kan biasa kadang ada memiliki beberapa kamera, ada mungkin 3, ada bagian kanan, kiri, di tengah. Jadi yang shoot itu bagian tengah dulu, sebentar berpindah lagi di kanan, berpindah lagi di kiri. Itu yang dimaksud dengan multi kamera. Kemudian ada dikatakan middle close up. Jadi pengambilan gambar dari jarak sedang. Ya. Ini sama dengan kemudian master shoot. Jadi gambar pilihan utama dari sebuah adegan yang kemudian dijadikan referensi atau rujukan saat melakukan editing. Jadi master shoot di sini itu memang ya kalau Bapak Ibu sudah profesional, tapi saya rasa Bapak Ibu ya apa yang divideokan nantinya itu saja yang diupload kalau memang belum sampai ke sana. Karena memang untuk menghasilkan video yang baik, jadi bukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya ketika kita membuat video, karena memang ada proses editing yang cukup panjang. Sehingga Bapak Ibu ketika kadang kita melakukan syuting itu di tayangan televisi, biasanya Bapak Ibu lihat ada take off apa segalanya, itu kan kadang kita diulang-ulang itu kelihatannya ya. Kemudian editing ya, proses pemotongan gambar. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu karena yang dibutuhkan 10 menit, Bapak Ibu yang terlalu banyak pengantarnya ya dipotong untuk dimaksimalkan 10 menit itu. Kemudian ending title, urutan nama yang dicantumkan pada akhir movie atau akhir film. Jadi nama yang dicantumkan pada akhir. Jadi kalau misalkan sudah kita tampilkan videonya, paling terakhir nanti munculkan nama Bapak Ibu dari asal sekolahnya, itu ya. Kemudian final editing, jadi proses pemotongan gambar secara menyeluruh. Jadi secara diedit step by step, nanti final editingnya kita editing secara menyeluruh, ya, atau kita edit secara menyeluruh. Kemudian acting, ya, sebuah proses pemahaman dan penciptaan tentang perilaku dan karakter. Jadi di sini Bapak Ibu dikategorikan acting, tapi actingnya ya sesungguhnya bahwa Bapak Ibu betul-betul mengajar. Jadi actingnya mengajar, tapi siswanya adalah teman-teman Bapak Ibu ini sekitar 25 orang ditambah dosen pembimbing dan guru pamong, ya.
Kemudian kamera blocking. Ini penempatan posisi kamera yang sesuai dengan kebutuhan gambar. Jadi kalau Bapak Ibu mau dilihat dari samping, simpan di samping. Tapi untuk saat ini guru untuk video praktek pembelajaran, usahakan simpan di depan supaya kelihatan wajah Bapak Ibu dan badan Bapak Ibu untuk dilihat secara ini. Karena kita mau lihat apa istilahnya, body language Bapak Ibu ketika mengajar. Yang ada juga Bapak Ibu ketika seorang guru mengajar, apa ya, body language-nya itu kurang bagus, kadang siswa juga tidak menarik untuk melihat Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Ini adalah cut pemotongan gambar, mungkin bisa Bapak Ibu cutting proses ya. Jadi cut itu di pemotongan, kalau cutting ya prosesnya, itu yang dimaksud di sini perbedaannya. Ya, ada clip on mikrofon khusus yang dipasang pada objek tanpa terlihat. Jadi clip on di sini memang khusus ada mikrofon ya. Kalau Bapak Ibu yang bisa menggunakan headset agar apa ya, suara yang masuk itu enggak, apa istilahnya, enggak terlalu berisik lah. Jadi kalau kita menggunakan mikrofon ya memang khusus untuk suara yang paling dekat dari objek itu yang tertangkap. Ya, untuk casting proses pemilihan pemain ya ini nggak usah, ini untuk pemain film ini. Sudah, ini panning pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan maupun sebaliknya. Jadi kalau Bapak Ibu punya partner atau punya teman atau punya suami atau istri yang ingin membantu, itu yang menggerakkan videonya kalau memang diperlukan. Tapi kalau untuk saat ini ya cukup disimpan tok saja pakai tripod, kemudian Bapak Ibu simpan pas di depan Bapak Ibu, ya itu saja sudah cukup. Ini reportase sebuah laporan perjalanan atau liputan yang digunakan untuk mendukung data-data aktual. Baik, oke, ini reportase ya. Kemudian standby, komando akhir yang menunjukkan bahwa seluruh komponen produksi telah siap untuk melaksanakan syuting. Nah, ini yang kadang muncul, itu kita kedengar kalau ada syuting. Standby, nah itu komando akhir itu Bapak Ibu. Kemudian sound effect, efek suara yang diciptakan atau digunakan untuk mendukung suasana dari adegan. Jadi ada sound effect itu yang bisa juga digunakan Bapak Ibu. Kemudian retake, pengulangan pengambilan adegan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada sedikit salah ucap bisa diulang. Karena ini enggak langsung jadi, kalau kita buat video enggak langsung Bapak Ibu bisa kita edit. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah ahli ya, kita sekali ambil selesai. Jadi single kamera. Jadi sistem dari tata cara produksi audiovisual yang hanya menggunakan satu kamera. Jadi ini yang kita gunakan sekarang mungkin ya. Lebih simpelnya yang pakai kita pakai single kamera. Ya, sound penataan suara. Ini untuk penataan suaranya. Steady shoot, gambar sempurna dan tidak terlalu banyak bergerak yang dapat dinikmati dengan posisi diam. Ini yang saya maksud tadi. Ketika Bapak Ibu menggunakan satu kamera, kita pasang tripod, kita simpan di depan, ya itu nggak mungkin goyang kalau posisinya tepat, ya, dan posisi diam. Kemudian studio, lokasi khusus tempat pelaksanaan. Ini lokasi ya, misalkan Bapak Ibu punya studio, ini studio yang dimaksud ini ya dalam ruangan Bapak Ibu lah yang mungkin tidak suaranya tidak ini dan kedap suara lah, ini cocok untuk digunakan. Technical director yaitu pengarah tuh, ini nggak perlu ini. Selling point, berbagai yang punya nilai jual untuk mendapatkan perhatian penonton maupun sponsor. Jadi harus ada poin yang pas untuk Bapak Ibu sampaikan sehingga dosen atau guru pamong yang menilai itu punya nilai ini bagus. Kemudian sound mixer pengendalian tidak perlu ini. Kemudian slow motion, pergerakan berlambat sedang kebutuhan cerita ya. Samsung ya, ini semua. Adapun teknik cara belajar pengambilan video ini, yang pertama itu mengambil gambar per adegan. Boleh kita step by step, boleh satu persatu kita ambil, boleh. Kemudian hindari memakai black light atau cahaya belakang. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil gambar, usahakan jangan ada lampu di belakang Bapak Ibu, usahakan ada lampu ya di atas lah supaya kelihatan.
Kalau kayak saya misalkan, karena saya orangnya hitam, ini saya dapat pencahayaan lampu yang bagus, kelihatan putih Bapak Ibu. Mungkin begitu yang maksud saya di sini. Kemudian mengisi setiap frame dengan subjek gambar. Jadi jangan sampai ada frame atau ada layar nantinya hitam. Usahakan Bapak Ibu muncul terus di situ di gambarnya, di videonya. Kemudian hindari terlalu sering menggunakan zoom. Ini artinya jangan terlalu selalu memberikan apa yang memperbesar. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu cuma sendiri menggunakan video praktek pembelajaran ini, menyimpan di tripod, ya ini pasti tidak terjadi nih, karena ya berdiri sendiri di videonya, kameranya kan. Ambillah gambar sedetail mungkin. Jadi betul-betul kita ambil gambar sedetail mungkin. Nanti Bapak Ibu misalkan ada yang tidak perlu tadi dikatakan editing, jadi diambil gambar sedetail mungkin. Kemudian hindari terlalu banyak special effect. Ya, kalau misalkan Bapak mungkin tidak sampai di sini kalau special effect-nya. Gunakan angle yang berbeda. Ya, gunakan angle yang berbeda kalau misalkan kita memiliki fotografer atau kameramen. Tapi kalau cuma sendiri toh ini susah untuk dilakukan. Kemudian pakai penerangan maksimal. Ya ini yang dimaksud tadi, penerangannya itu ya di atas ini supaya kelihatan cerah wajahnya Bapak Ibu. Ya kita pakai penerangan maksimal. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Ada pertanyaan sebelum kita memulai melaksanakan video praktik pembelajaran? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu Riris ya. Silakan Bu. Pak, sebelumnya saya mau bertanya karena ini tuh pertama kali saya membuat video pembelajaran. Apakah ada Ya Bu. apakah ada contoh yang mungkin sesuai dengan standar yang diinginkan oleh LMS dan kampus untuk video pembelajaran yang dimaksud? Kemudian Ya. yang kedua, kemarin itu saya mencoba mengisi suara menggunakan headset, tapi suaranya itu timbul tenggelam. Apakah ada tips khusus supaya suara saya ketika saya rekam dengan headset itu tidak timbul tenggelam? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh Bapak Ibu, kemarin saya minta izin dulu sama punyanya ini. Sebenarnya ada satu ini yang kemarin sudah mengirim, nanti kita tampilkan. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana tips untuk suaranya tidak timbul tenggelam. Mungkin yang pertama Bapak Ibu Riris ketika merekam video itu mencari tempat atau lokasi yang betul-betul sunyi agar suara yang masuk di headset atau di mikrofon Ibu nggak masuk semua, jadi khusus Ibu, suara Ibu aja. Mungkin saja ketika Ibu Riris merekam, bisa jadi apa istilahnya, headset yang digunakan itu kadang ya mungkin nggak pas. Kemarin saya sempat memiliki headset yang ini yang ada khusus mikrofonnya, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan Bu Riris tidak memiliki, pakai headset yang biasa aja, yang bawaan dari handphone, dari Android, itu bisa digunakan sebenarnya. Seperti sekarang kan saya menggunakan mikrofon ini termasuk membantu nih Bapak Ibu, karena bisa Bapak Ibu dengar. Nggak mungkin Bapak Ibu ketika ingin mengecek suara saya menggunakan ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kan ada beberapa rekaman kemarin, mulai dari pengantar pembelajaran untuk bahan ajar, kemudian refleksi bahan ajar, terus yang ketiga pengantar media pembelajaran, kemudian refleksi media pembelajaran. Itu semua ada di channel YouTube saya. Bapak Ibu bisa dengar. Itu kayaknya suara saya bagus kok, nggak kresek-kresek, karena memang di ruangan ini agak kedap suara dan mungkin nggak terlalu bising Bapak Ibu. Jadi mungkin itu Bu Riris ya, ini untuk ininya. Ya, oke. Untuk apa istilahnya? Contoh, saya tak ini dulu, tak perlihatkan. Mungkin kemudian saya minta izin dulu kemudian ya, saya tampilkan videonya. Video saya kah Pak? Ya, video Ibu ini yang mungkin. Videonya Ibu Dian ini, tunggu saya tampilkan dulu ya. Oh iya, baik Pak. Saya kemarin sempat ini, tunggu dulu.
Di mana ya saya simpan? Video Budian itu saya rasa sudah cukup bagus. Mungkin ada juga satu Pak, siapa ya, saya tak cari dulu. Ada berapa ya kemarin ini yang menggunakan video itu sudah saya anggap sudah ini punyanya Ibu Bibi Imna juga bagus. Tapi kita tampilkan dulu punyanya Bu Dian karena ini yang kita inginkan adalah videonya Bapak Ibu, yaitu video praktek mengajarnya ya. Oh ya, ini ada. Saya sudah dapat. Mudah-mudahan bisa terputar di sini. Oh, belum. Ini mungkin seperti ini sudah lumayan bagus. Ya, adapun aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan, sebenarnya saya semalam ada yang WA saya dan bahkan saya belajar sendiri cara penggunaan aplikasi itu. Yang pertama itu OBS Studio. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube, ada waktu untuk 1 hari full ini belajar mengedit video menggunakan OBS Studio. Ada juga aplikasi yang sering YouTubers gunakan itu Camtasia. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa nanti gunakan itu. Oh ini bisa kita. Walaupun ini masih punya Budian, masih ada pencahayaan yang masih kurang karena matanya yang menjadi warna kuning karena latarnya kan yang ya ini. Kalau misalkan ingin membuat video, usahakan latarnya itu yang kontras dengan warna bajunya. Jadi misalkan pakaian Bapak Ibu warna ya ini Budian warna apa ya? Kalau baju keki ini coklat, ya jangan warna-warna kuning coklat di belakangnya, usahakan warna merah atau warna putih. Ya itu mungkin ya. Coba Bapak Ibu bisa dilihat ini? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini contoh ini. Ini mungkin agak lalot jaringannya ya. Nah, ini contoh ini. Ini sudah termasuk video praktik pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini waktunya juga sekitar berapa menit ini? 10 menit, 4 menit ini ya. Mungkin kita butuhkan itu 7 sampai 10 menit. Jadi nggak boleh kurang dari 7 menit ya. Harus lebih dari 7 menit. Bapak Ibu dengar suara ini? Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar Pak suara dari Budian. Tunggu Bapak Ibu. Nggak ada suaranya Pak. Ya, udah kedengaran? Tidak terdengar Pak. Terus Oh, memang mungkin Belum terdengar. gambarnya terlihat putus-putus seperti itu Pak. Ya mungkin karena jaringan Bapak Ibu ya, karena ini intinya ini saya perlihatkan bagaimana contoh video praktik pembelajaran yang dimaksud dari Bu Riris tadi. Jadi ini seperti ini Bapak Ibu sudah termasuk video praktik pembelajaran. Tadi ini bisa dikatakan medium atau mungkin bisa dikatakan apa ya? Jarak yang digunakan itu sangat dekat. Boleh Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Bu Riris? Iya, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Gambaran. Ya, ada sedikit gambaran Bapak Ibu. Ada juga ini kemarin sempat saya buat video yang tampilan di PowerPoint, kemudian ada gambar kecil kotak di bawah PowerPoint itu video kita. Cuma di sini yang dimaksud dari video praktik pembelajaran itu ya itu tadi gambarnya full, iya kan? Supaya kelihatan nampak Bapak Ibu bahwa betul-betul ingin melihat bagaimana Bapak Ibu body language atau PCK-nya Bapak Ibu kelihatan. Karena yang dinilai di sini adalah bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi bahan ajar, kemudian bagaimana apa istilahnya PCK-nya Bapak Ibu ketika mengajar itu seperti apa. Karena makanya diminta untuk video fullnya.
gambar fullnya itu Bapak Ibu. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu ya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cek. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu Anggita. Ya, silakan. Oke. Bapak, di kesempatan ini bolehkah sekalian ini bertanya sama Bapak atau mungkin Budian ya? Ya. Apa ya rencana dari awal yang harus kita persiapkan untuk bikin video semanis tadi gitu loh. Apa maksudnya saya itu masih amat ground sekali, masih belum ada gambaran ini, jadi mungkin Budian atau Bapak bisa berbagi langkah pertama tuh yang harus disiapin apanya gitu. Ngeten Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi langkah pertama Bapak Ibu Anggita yang dipersiapkan, ya kan materi RPP-nya sudah ada, bahan ajar sudah ada, media LKPD-nya sudah ada, media pembelajaran juga sudah ada. Bapak Ibu Anggita atau Bapak Ibu yang dipersiapkan sekarang, yang pertama itu ya otomatis kamera yang dipersiapkan untuk merekam Bapak Ibu. Kemudian kalau dilihat dari tampilan Ibu dan tadi, mungkin Budian menggunakan PowerPoint. Ya, jadi ada nanti proses editing yang dilakukan Bapak Ibu untuk menggabungkan antara PowerPoint dengan video Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya tadi saya sampaikan ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ada OBS Studio, ada Camtasia, itu Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nanang. Ya, silakan Pak Nanang. Izin bertanya Pak, terima kasih waktunya. Ya. Kemarin itu di grup yang mahasiswa PPG yang UMG Bu Sri Fauzia, kalau tidak salah sempat men-share Pak tentang video pembelajaran yang dibuat. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin yang diberikan contoh oleh Ibu Fauzia dengan yang barusan Budian itu ada sedikit perbedaan gitu Pak ya. Yang saya lihat ketika yang contoh dari Bu Fauzia itu menampilkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan durasinya ya itu tadi maksimal 10 menit, mulai dari misalkan persepsi itu Zoom gitu dengan peserta didik, kemudian ada pemberian media pembelajaran, kemudian ada proses ketika anak melihat LKPD atau mengerjakan LKPD, kemudian ada proses presentasi, kemudian di akhir pembelajaran juga digambarkan bahwa ada evaluasi gitu. Nah, sebetulnya yang diharapkan dari produk video pembelajaran ini adalah video pembelajaran kita menjelaskan materi atau runtutan pembelajaran yang istilahnya akan dilaksanakan ketika PPL nanti. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Nanang, terima kasih atas untuk Bapak Nanang diingatkan. Saya memang kemarin sempat melihat ini video di YouTube oleh Bu Nur Fauzia, praktek pembelajaran daring peer teaching PPG 2020. Ya, untuk Pak Nanang ingatkan saya. Ya, sempat saya mau buka, tapi karena semalam sudah ngantuk, jadi saya nggak sempat. Ini ya betul. Ini tadi contoh tampilan yang saya sampaikan sama Budian itu adalah contoh praktik pembelajaran. Artinya cara mengajar, tapi kan masih kurang. Makanya ada tadi saya sampaikan bahwa di RPP-nya sudah ada bahan ajar yang digunakan. Jadi memang harus terpenuhi semua itu. Dan mungkin yang dimaksud tadi Pak Nanang betul, ini saya baru buka juga praktek pembelajaran daring peer teaching PPG. Apa yang disampaikan Pak Nanang bahwa memang memang apa istilahnya? Jadi apa yang disampaikan mulai dari ini pemberian LKPD, kemudian evaluasi, ya mungkin seperti ini Bapak Ibu ya.
Cuma tadi ya saya sampaikan karena mau apa Ibu siapa tadi yang bertanya itu, Bu Riris kan bertanya ingin melihat cara pembuatan video, ya itu tadi yang saya sampaikan karena Budian sudah membuat, namun belum lengkap Bapak Ibu, karena Budian hanya menyampaikan materi, belum sampai ke apa ya, sampai LKPD-nya, sampai ini apa dan seterusnya, sampai evaluasi belum. Jadi walaupun ya memang di punya Bu Nur Fauzia ini sudah sangat lengkap, walaupun memang ya Bapak Ibu harus ekstra kerja keras dalam membuat video seperti ini. Ya Bapak Ibu, mungkin seperti itu Pak Nanangnya. Terima kasih atas masukannya Pak. Saya betul baru ingat kalau ada kemarin yang dibagikan oleh Bu Nur Fauzia. Mungkin terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Jadi apa minimalnya mungkin Pak ya yang diminta di produk itu ada alur pembelajaran gitu Pak ya. Iya betul Pak, betul. Misalkan ya. yang pertama. Jadi betul. Jadi sedikit saya potong Pak Nana ya. Jadi ini saya sedikit kasih masukan. Ya. Jadi proses jadi kalau misalkan kita mau betul-betul yang ini saya sarankan yang memang belum ahli di bagian editing bisa menggunakan Google Meeting. Jadi yang jadikan siswa itu ya temannya sendiri di sini. Kemudian Bapak yang mengajar. Mungkin begitu Pak Nanang ya. Kemudian direkam dengan menggunakan bahan ajar, menggunakan media yang digunakan kemarin, yang dibuat, kemudian menggunakan LKPD dan evaluasi. Mungkin seperti itu Pak Nanang. Atau ada tambahan Pak Nanang? Ya memang Pak, kalau misalkan melihat yang apa contoh dari Bu Nur Fauzia Fauzia kemarin itu ya itu memang istilahnya yang sudah pro ya Pak, bagian editingnya gitu ya. Iya, iya betul Pak. Mungkin yang makanya saya ini agak wah. Mungkin yang jadi bayangan saya mungkin nanti dari teman-teman yang lain juga bisa memberi masukan. Iya. Jadi kita melakukan perekaman saja mungkin ketika misalkan Zoom, kemudian Google Meeting, Google Meet, kemudian memberikan LKPD ataupun anak membuka evaluasi. Jadi bagian-bagian itu kita rekam, kemudian kita gabungkan sehingga menjadi sebuah alur pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Iya, ini sangat, saya baru betul Pak Nanang, ini agak sebenarnya kalau dilihat dari punyanya Bu Dian dengan Bu Nur Fauzia ini, mending Bu Nur Fauzia kalau menurut saya. Kenapa? Ya sama kayak sekarang saya Pak mengajar menggunakan Google Meet itu lebih mudah ini kan ada proses rekaman, ada rekaman, kemudian Bapak Ibu menyiapkan bahan ajarnya, kemudian Bapak Ibu ya cukup ya kalau dilihat dari Bu Nur Fauzia ini cukup 4 siswa. Ya jadi ini per kelompok aja, ya dibagi per kelompok aja ini di sini 6 atau 4 sampai 6 kelompok 4 sampai 6 orang setiap kelompoknya. Kemudian itu yang disampaikan ya seolah-olah ya tadi aktingnya itu ya mengajar, muncul semua mulai dari media pembelajarannya diperlihatkan, bahan ajarnya dan seterusnya. Nah, ini agak mudah sebenarnya ini karena di proses perekaman aja yang kita mainkan. Walaupun nanti ada editing yang kita mainkan juga di sini di proses akhir, bisa jadi Bapak Ibu tetap melakukan editing. Tapi kalau memang Bapak Ibu belum sampai ke sana ilmu editingnya, cukup merekam seperti ini itu sudah cukup kalau menurut saya. Bapak Ibu sudah melihat kan video dari Bu Nur Fauzia yang kemarin? Nah, semalam? Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, itu Bapak Ibu kalau sudah melihat itu, saya rasa Bapak Ibu sangat sudah ada gambaran kan tentang itu? Iya kan, sudah ada gambaran Bapak Ibu ya, kalau seperti itu. Mungkin Pak Nanang ada ditambahkan? Oh ya, untuk mengenai siswanya Pak, ya kan ini peer teaching, apakah wajib Bapak Ibu guru yang di PPG ini, atau misalkan boleh teman guru yang di sekolah gitu? Ya, sebenarnya apa ya, kalau misalkan Bapak Ibu punya rekan kerja, ya boleh sih dari tempat. Tapi kalau saran saya sih, mending Bapak Ibu ya ini aja dibagi per kelompok aja Bapak Ibu supaya ada apa ya istilahnya. Nanti kan misalkan menurut Bapak, aduh saya belum pas ini materi saya Bu, secara penyampaian saya mungkin masih kurang, diulang ya. Nah, mungkin
Jadi ada teman yang satu ketika Pak Nanang sudah menjelaskan, mungkin yang teman yang satu memperbaiki cara pengajarannya nantinya, atau memang apa ya istilahnya, di dalam berkelompok itu ada proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan Pak Nanang mengambil teman atau rekan kerjanya sebagai siswa, ya apa ya, saya kurang ini Pak Nanang, mungkin lebih baiknya pakai ini aja teman kelasnya sendiri di sini, supaya lebih akrab lagi walaupun nggak ketemu secara langsung, namun sering berinteraksi lewat via daring. Ya mungkin lebih bagus lagi Pak Nanang. Mungkin begitu Pak Nanang ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ini Pak ya, apalagi dalam proses editing itu yang justru yang jadi PR besarnya lah. Kalau mungkin kalau memvideo kan istilahnya kita sering gitu ya memvideo momen-momen tertentu, tapi dalam editingnya justru yang agak berat tuh Pak. Ya, makanya saya tadi kalau editing kayaknya, makanya saya bilang tadi Pak, mending kita video shoot biasa aja, kemudian diediting. Tapi setelah ini kan kemarin kami sempat berdiskusi dengan teman-teman dosen di UMG. Makanya materi yang saya paparkan tadi itu adalah beberapa contoh istilah-istilah tentang video pembelajaran, tentang video. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak menutup kemungkinan itu yang digunakan. Ternyata semalam ada contoh dari Bu Nur Fauzia tentang alur dari pembelajaran itu sendiri. Saya rasa itu sudah cukup bagus Pak ya. Ini saya sangat berterima kasih kepada Pak Nanang karena diingatkan, dan bahkan saya baru sadar, betul ada praktek pembelajaran yang disampaikan ini Bu Nur Fauzia, karena kebetulan kita sekarang apa istilahnya, pembelajaran daring, dan mungkin itu yang kita akan gunakan juga nantinya. Mungkin begitu ya Pak Nanang ya. Jadi kita boleh seperti itu, tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin menggunakan video editing yang sudah ahli misalkan ya, kayak Bu Dian tadi, tapi lengkap dengan ininya LKPD yang segalanya, evaluasinya, itu lebih bagus lagi. Tapi bukan karena apa ya, nilainya tetap sama Pak ya. Kalau masalah itu saya nggak pernah membedakan masalah nilai. Kalau misalkan ada yang pakai ini video kemudian pakai PowerPoint nilainya berbeda, tidak. Bahkan kemarin ada yang PowerPoint-nya juga saya kasih nilai tinggi kok. Yang jelas memang memenuhi unsur-unsur dari media pembelajaran itu sendiri. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Halo? Halo? Tidak, Pak. Ya, silakan Pak Ramagung. Pak Yohanes? Iya Pak, sedang merenungkan gambaran ke depannya mau gimana proses penerapannya. Karena ya bingung juga Pak, kalau posisi pakai tripod berarti kita harus menyesuaikan dulu posisi kita yang akan direkam, kemudian memplay dan men-stop videonya, itu sih paling gitu Pak. Karena tapi lebih betul, memang ada yang membantu gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau misalkan tadi memang Bapak Ibu ya yang disampaikan Bu Nur Fauzia videonya yang digunakan, sebenarnya boleh juga itu nggak terlalu ribet soalnya kalau itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya, ini pesan saya sudah ini barusan saya nonton sambil ya memang agak mudah sih ini, agak dan memang sekarang kita di masa pandemi ya memang proses pembelajarannya seperti itu ya, sekarang aja kita proses pembelajarannya via daring seperti ini pakai Google Meet. Iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri, untuk Bapak Ibu merenungkan video pembelajarannya nantinya. Ini Bu Riris katanya nih, tidak bisa berkata-kata Pak, membayang-bayangkan mau bagaimana membuat videonya. Pak Sabrudin, nah ini saya tunggu nih Pak Sabrudin ya. Munculkan videonya dulu Pak, mukanya Pak. Sekarang saya kalau bisa video mukanya semua dimunculkan Pak ya. Jangan sampai ada yang belum mandi di sini.
Oh, ini Bu Riri sini sudah. Kayaknya ini. Oh, di sekolah Bu Riri sini, di sekolah. Kalau bisa dimunculkan mukanya, Pak. Ini jangan sampai cuma saya terus yang dimunculkan mukanya. Ah, Bu Dia ini memang kalau Bu Dia kalau pagi ya luar biasa ini. Ya, Pak Safrudin, coba mukanya dulu Pak Safrudin. Nah, nah. Ada yang mau sampaikan Pak? Atau kita ini sia-sia dulu lah untuk merefresh ini? Jangan sampai gara-gara video ini Bapak Ibu menjadi tegang. Padahal selama ini ketika saya mengajar semuanya apa ya, ceria. Ini tiba-tiba mukanya apa ya, agak loyo ketika kita membicarakan masalah video. Aduh, bahaya ini. Ya, ini ya, saya dulu satu-satu orang ini. Apa responnya ketika ini? Pak Safrudin, memang apa responnya Pak? Ini Pak Safrudin. Halo, Pak. Ini. Mukanya dimunculkan dulu Pak. Jangan selalu fotonya saja Pak dimunculkan. Bentar. Tanggapannya Pak Safrudin saya dengar dulu. Apa Pak tanggapannya? Ya udah hidup Pak. Udah hidup nih kan. Betul Pak Safrudin ya. Oke Pak. Tanggapannya Oke, Pak. Tanggapan saya. Jadi tadi awalnya agak ragu juga tadi pas awal yang Bapak jelaskan tentang video dari Budian tadi, karena sebelumnya saya udah melihat video yang dikirim oleh di grup kan. Iya. Jadi berarti kalau kita membuat seperti yang dikirimkan di grup itu ya Pak. Iya. Saya lihat kalau kemudian satu lagi yang video yang dikirim di grup itu kan wajah kita nggak terlalu banyak tampil di sana Pak gitu. Kalau yang di video Budian kan betul. Full wajah Intinya yang dikirim ya. Itu kan wajah kita hanya sekali-sekali tampil karena kita lebih ke aplikasi yang kita gunakan dalam pembelajaran itu Pak. Pak yang mau Ya, saya betul. Ini tadi kan tanyakan. ya, saya respon dulu Pak Safrudin. Ya, betul Pak. Jadi ada 2 versi memang tadi. Memang di punya Budian tadi itu kan ada beberapa contoh untuk pengambilan gambar, yang full gambar, kemudian ada yang medium shot. Itu yang medium shot yang dipakai sekarang Bu, yang di grup itu Pak ya, yang dibagikan. Ya mungkin Bapak sudah memilih mau menggunakan punya Budian yang full layar, full gambar, bisa menggunakan. Ya saya kan tadi tidak membatasi bahwa harus seperti ini. Karena Bu Riris meminta contoh, ya saya perlihatkan contoh yang memang full gambar itu Pak ya, Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini harus seperti ini, enggak. Jangan sampai gara-gara itu Pak, Bapak Ibu langsung tegang melihat videonya Budian. Padahal enggak mesti sih, enggak mesti Pak. Ya, begitu mungkin Pak Safrudinnya. Nah, sekarang Pak Rahmagung lagi, saya tanya responnya seperti apa? Pak Rahmagung. Gimana Pak? Pak Rahmagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau respon saya sih mungkin waktunya yang bakal kurang Pak. Karena Ya, untuk ya Pak, begitu. Karena apa? Ya sebelumnya memang saya pernah bikin video juga waktu kuliah juga, karena skripsi saya juga tentang media video. Nah waktu itu kan membuat video cuma berapa menit tapi butuh waktu berbulan-bulan Pak. Nah ini kita disuruh bikin bisa aja 2 hari. Betul Pak. Ya, oke. Yang jelas kayaknya kalau punya Bu Nur Fauziah tadi nggak sampai berbulan-bulan Pak, sehari sudah cukup. Ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya. Ya, sekarang Bu Kartika Budi. Oh, maaf Pak, saya bisa izin Ya. dulu Pak. Ya. Saya Apa? mau izin kan di sini sudah mau Jumatan. Oh iya, siap Pak Rahmagung. Lanjut Pak, yang bagian timur silakan left. Oh. Terima kasih Pak. Iya, silakan Pak. Ini sudah pukul 12 soalnya di sana. Iya, Bu Kartika Budi. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari wajahnya Bu Kartika itu sudah mulai
nampak kebingungan yang sangat luar biasa. Ya Pak, bahkan dari kemarin tuh nggak apa. Nggak bisa tidur. Bisa Pak. Jadi melakukan aktivitas sehari-hari tuh di kepala isinya storyboard Pak. Ini mau gimana awalnya Oh gitu. gitu. Storyline-nya gitu kan. Ya. Oh ya kayaknya begini begitu. Ya, terima kasih sekali juga tadi kepada Pak Nanang yang menyampaikan pertanyaan sehingga apa? Ya, masukan. Sehingga saya diingatkan ya, betul. Gitu. Betul, harus berterima kasih sama Pak Nanang ini, Bu. Betul. Ya, ini udah siap-siap pakai baju ndak hijau ini. Biar bisa ambil gambar. Ya, waktunya kan 2 hari, Bu ya. Jadi besok diusahakan ya, besok kita sudah mulai yang menampilkan lah video yang Bapak Ibu buat supaya Bapak Ibu insya Allah, tapi jadi Bapak Ibu nggak usah takut masalah nilai ya, karena saya rasa Bapak Ibu kemarin-kemarin itu kalau masalah nilai Bapak Ibu sudah merasa puas lah dengan nilai yang saya berikan, karena saya dengan Bu Dia itu mendiskusikan nilai Ibu itu sangat cukup profesional lah dalam hal ini ya. Jadi Bapak Ibu sisa menggunakan atau membuat video ya semaksimal Ibu aja, karena kami juga tahu diri bahwa Bapak Ibu dalam waktu sesingkat itu untuk membuat video memang membutuhkan waktu ya yang panjang untuk mengediting dan seterusnya. Ya mungkin Bu Dia, Bu Kartika, semangat Bu Kartika. Insyaallah selesai Bu. Bu Anggita tadi sudah berkomentar. Pasar ada komentar Pasar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pasar? Bingung saya Pak, ini mau komentar apa? Tanggapannya Pasar dalam hal ini apa Pak? Sebelum Ya. minta maaf nih Pak, sebelumnya saya mau tanya, di antara dua video tadi teman-teman yang biasa membuat gambar video, yang agak gampang video dari Budian atau video dari Ibu Nur Fauzia? Itu dulu yang video saya mau tanyakan. Nur Fauzia Pak. Ibu Nur Fauzia Pak. Itu agak mudah itu. Masalah seperti yang saya katakan pertama dari pertemuan sama Bapak, jangankan video, PPT saja baru buat itu hari. Nah, cuma yang jadi rancu dalam pikiran saya ini Pak, masalah 2 video tadi itu, bahan kita ini kan video pembelajaran Pak. Iya. Nah, kalau video pembelajaran seperti mengarah untuk bahan ajar ke siswa, berarti saya sepakat dengan videonya Budian, walaupun mungkin susah. Tapi seandainya ini video proses praktik mengajar kita yang dinilai sama dosen, bukan dilihat oleh siswa, ya mungkin seperti yang diberikan Ibu Nur Fauzia. Itu tanggapan Bu Nur Fauzia Pak. Memang karena, ini kan video video yang saya lihat judul di pembelajaran kita ini video pembelajaran. Yang arahnya dalam pikiran saya berarti video pembelajaran yang kita buat untuk dilihat sama siswa sebagai bahan pembelajaran siswa. Nah, cuma itu saja yang saya mau tanggapi, karena masalah susah dan tidaknya saya anggap susah semua karena saya baru barang ini. Mantap Pasar. Intinya Pasar ya insyaallah kemarin Pasar mengatakan PPT nggak bisa buat, pas saya lihat PPT-nya, wah luar biasa. Saya juga kaget melihat PPT-nya Pasar. Artinya kalau Pasar mengatakan baru buat, saya tidak percaya Pasar baru buat. Kok bisa sebagus itu Pak PPT-nya? Ya, begitu sudah Pak. Karena kemauan untuk bisa ya seperti itu. Tadi malam aja. Tadi malam itu yang saya suka sama Bapak Ibu. Seperti tadi malam, banyak teman-teman itu mungkin kedogo sama saya. Karena saya serang bagaimana cara buat Google Form. Saya minta diajar otodidak. Betul Pak. Ada berapa teman tadi malam yang saya hubungi bagaimana untuk ya takutnya hari ini saya serang lagi mereka nih bagaimana untuk video lagi ini. Oke, itu saja, memang Bapak. Jadi ya siap. Kalau memang Pasar ya, kalau betul tadi sampaikan
ketika untuk ke siswa memang yang betul itu punya Bu Dian, ya. Tapi untuk dinilai oleh dosen, alur dari proses pembelajaran, alur dari proses mengajar kita, ya punya Bu Nur Fauzia. Makanya saya tadi katakan, untung saya diingatkan oleh Pak Nanang tentang itu, bahwa ada yang dibagikan. Tapi dua-duanya saya terima kok kalau saya, Pak. Ini pribadi dari saya terima dua-duanya. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu, ya memang punya Bu Nur Fauzia agak mudah, karena di Google Meet saja ini kita bisa merekam, Pak. Bapak Ibu bisa melihat di channel saya, Bapak Ibu bisa melihat, oh cara merekam itu seperti ini. Karena kita ada di sini ada apa istilahnya ini. Kalau di Google Meet ini Bapak Ibu bisa melihat, kalau Bapak Ibu yang menjadi host, ada more option, ada di pojok sebelah kanan ya, sebelah kanan atau sebelah kanan laptop Anda paling bawah, di atas dari jam laptop Anda itu ada titik 3, itu kita klik, kemudian muncul recording di sini. Itu Bapak Ibu bisa mengklik itu, akhirnya muncul di pojok kiri atas tertulis rekaman atau REC. Itu adalah proses rekaman untuk video Google Meet. Ya. Bapak Ibu, saya share di sini nama channel saya. Bapak Ibu bisa melihat wajah Bapak Ibu ketika kita diskusi. Itu baru berapa yang saya upload kemarin? Baru 3, nggak salah. Nah, oke, Bapak Ibu, kita melangkah ke Ibu Dian, Bu Dian Putri. Tanggapannya bagaimana, Bu Dian Putri? Ya Pak, kalau bagi saya sendiri, saya tuh sebenarnya ngedit video itu juga baru. Malu saya kalau dianggap sudah bisa, tapi saya masih baru, masih belajar juga, otodidak juga, belajar dari teman, dari YouTube, seperti itu. Karena ya memang kebutuhan kita sekarang kan pembelajaran daring, jadi ya mau nggak mau harus belajar, begitu Pak. Oh ya, oke. Betul, jadi memang harus, ya mau tidak mau lah, kita harus dipaksakan untuk pintar atau tanggaplah dalam hal ini, dalam hal pembuatan media, pembuatan video melalui daring. Ya, Bapak Ibu. Pak Jaka mungkin ada tanggapan? Pak Eko Purwanto? Pak Pendi? Bu Herjumiani sama Pak Pendi dulu ya. Pak Pendi. Pak Pendi kayaknya sudah buat video ini. Baru ya. Kalau saya sendiri, biasanya kalau ngajar memang karena dari sekolah harus di-record. Setiap ada pertemuan di Google Meet dengan anak-anak pasti di-record. Tapi durasinya kan kadang bisa sampai 30 atau 40 menitan bisa. Nah, tapi di sini saya tidak pernah edit atau potong-potong lagi sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan ada perlu, misalkan dinas minta laporan pembelajaran online, biasanya bagian IT yang editing. Jadi kami tinggal terima jadi aja. Yeah. Jadi untuk pembuatan video dan seperti yang dicontohkan Bu Nur Fauzia, ya harus dipikirkan dulu rangsangannya seperti apa gitu menurut saya. Ya, itu saran dari Pak Pendi ya. Bapak Ibu mungkin bisa dengar. Itulah kenapa saya memang mempersilahkan Bapak Ibu untuk berkomentar agar Bapak Ibu bisa saling berbagi lah masalah video ini. Mungkin Ibu Ivon atau Pak Joko atau ada mau berkomentar? Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Bu Ivon. Iya, Bapak. Bu Ivon dulu, Bu Ivon. Bu Ivon. Iya, Pak. Ya, ada komentar, Bu? Sebenarnya no komen, Pak. Masih mikir ya langkah-langkah selanjutnya dan bagaimana. Mungkin mau cari ini, Pak, partner ya buat nanya-nanya. Boleh. Jadi ini gunanya. Kan Bapak Ibu
Makanya kemarin saya ada sempat satu orang saya tanya, kalau nggak salah, Pak Pendi mungkin saya tanyakan, Pak, ada nggak grup khusus untuk kelasnya yang nggak ada dosennya sama sekali, khusus Bapak Ibu semua yang 26 orang ini, supaya Bapak Ibu bisa berkreasi lah, apa ya istilahnya. Kalau kami saya kan juga termasuk mahasiswa sekarang Bu ya. Kami itu buat dua grup, ada grup khusus, ada kaprodi di dalam, ada khusus untuk jumlah mahasiswa tok 10 orang itu di dalam. Jadi kita berkreasi lah, bertanya sambil ini. Kan kalau di grup yang ada dosennya kan di dalam nggak bebas kita bercanda di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuat grup khusus 26 orang itu supaya Bapak Ibu bisa mendiskusikan apa yang perlu kita buat atau kita rancang. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, Pak Eko tadi yang mau bicara Pak Eko ya? Pak Eko Purwanto ya. Silakan Pak Eko. Iya Pak. Ya, terima kasih untuk yang kali ini lebih berat saya rasakan daripada yang kemarin, yang PowerPoint saya. saya menjiplak dari orang lain yang tinggal nempeli materinya seperti itu, apalagi sekarang yang berupa video. Jadi ini ya, mungkin ini lebih berat pasar lagi punya bagi teman saya. seperti ini Pak. Pasar punya teman. Berarti pasar nggak boleh satu kelompok dengan Pak Eko. Nggak boleh, supaya bisa yang Pak Eko bisa belajar dari orang lain, pasar juga bisa belajar dari orang lain. Mungkin seperti itu Pak, saran saya. Ya, supaya bukan karena Pak Eko dan pasar tidak tahu, bukan. Karena mungkin pasar dengan Pak Eko pengalamannya masih kurang dalam hal ini, supaya pasar dan Pak Eko bisa belajar banyak dari teman-teman yang lain. Jadi kalau bisa, kalau saya ini saran saya untuk Bapak Ibu, buatlah grup khusus untuk 26 ini supaya Bapak Ibu bisa mendiskusikan apa saja yang ya mungkin Bapak Ibu bebaslah berkreasi di situ di grupnya. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Iya. Atau saya persilakan dulu partner saya ini, Budia Setiawati. Kalau ada komentar dari partner saya ini yang membuat saya semangat terus untuk mengajar walaupun via daring, walaupun Budia saya belum pernah ketemu secara langsung. Budia, selamat pagi Bu, menjelang siang Budia. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya untuk ya, praktek pembelajaran video kali ini itu kita itu ini menurut saya Pak ya, kan iya. Ilmu untuk pembuatan video itu kan tidak semua orang itu bisa, karena ini kan karena ini kan kondisi melihat kondisinya itu kan baru pada saat dipaksakan. Iya, dipaksakan untuk itu. Kalau misalkan saya menilai untuk yang Ibu Dian Putri, itu saya rasa mungkin ya, karena faktor U juga itu berpengaruh untuk maaf loh Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri juga merasakan baru juga ilmu ini saya dapat dari sekarang, dipaksakan kita untuk melakukan hal seperti ini. Kalau saya disuruh untuk membuat sebagus seperti misalkan punyanya Budian, ya mungkin saya sendiri juga nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena faktor usia saya itu untuk belajar seperti itu kan juga agak butuh waktu yang tidak sebentar Pak. Beda dengan misalkan Dian Putri itu masih muda, jiwanya untuk produktivitas untuk hal yang baru itu kan semangatnya masih tinggi ya. Berarti Bude ini meragukan Bu Kartika kayaknya ini. Oh enggak. Ini pengalaman pribadi saya Pak. Padahal Bu Kartika Bu sudah selesai loh videonya. Padahal Bu Kartika sudah selesai loh ini. Itu dia. Kalau untuk Bu Kartika, nah, semuanya juga bisa. Cuma kita kan kembali ke pengalaman saya Pak, itu kan faktor U, karena saya kan sudah tua juga untuk belajar hal-hal seperti itu kan butuh waktu. Berarti ini kamera juga agak bermasalah Bu ya. Saya menganggap Bude itu masih umur 25 kalau saya rasanya. 25 kurangnya Bu ya. Iya,
Ya, betul ini. Ya, untuk apa? Untuk video praktek pembelajaran, kalau menurut saya ya seperti saat kita teaching itu misalkan unsur-unsurnya itu apa harus ada gitu aja. Kemudian kalau misalkan seperti anak-anak tadi yang mengingatkan Pak Andi itu idealnya atau sederhananya itu mungkin kan kita melihat juga dari faktor-faktor apa seperti kayak alat ya Pak ya, seperti alat, medianya, waktu dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan dari siapa tadi saya lupa, untuk teman ya, teman sebagai siswa itu loh Pak. Iya. Kalau dari kemarin yang dari apa? Dari Unmu Gresik kemarin kan diupayakan siswanya itu diganti teman sekelas aja. Jadi enggak harus ke siswa. Ya, betul. Iya, betul. Terus kalau saya terserah Bapak Ibu, yang penting ada unsur dari apa itu? Teaching. Seperti ada RPP, seperti ada RPP, kemudian bahan ajar, LKPD dan sebagainya itu. Ya seperti saat kita ngajar di kelas, layaknya seperti apa gitu aja Pak. Cuma bedanya di sini siswanya diganti dengan teman di kelas PPG ini aja. Kemudian enggak harus pakai tripod atau dan sebagainya Pak, karena juga waktunya mepet dan apa itu ya sekali itulah Pak. Tapi kita pakai alat yang seadanya aja enggak apa-apa. Kalau menurut saya seperti itu. Ya enggak usah terlalu apa ya Pak, kayak YouTuber yang sudah canggih gitu, enggak usah, enggak perlu. Kalau Budian Bu sudah jadi YouTuber dia Budian. Kayaknya sudah itu Pak. Bisa berbagi info Budian channel YouTube-nya Bu supaya teman-teman yang lain bisa melihat. Oh, ini Pak Pendi katanya TikToker. Nah, Pak Pendi kayaknya TikToker juga ya. Ini sengaja kita sharing seperti ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nggak tegang lah. Iya, mungkin kemarin-kemarin Bapak Ibu. Wajahnya juga saya lihat kok tegang sekali. Nggak usah tegang Bapak. Iya, makanya Bu. buat aja semampunya gitu aja. Untuk masalah untuk masalah nilai itu urusan nggak usah terlalu di kayak di gimana enggak. Saya tahu, saya juga merasakan kondisinya Bapak Ibu saat PPG ini. Karena ya itu tadi ya Pak Andi ya, kita toleransi. Iya betul Bu. Karena dipaksakan. Ya, itu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu aja, dan itu nggak usah dipikirkan sampai nanti. Saya takutnya nanti kepikiran terus malah sakit, itu saya tidak ingin gitu. Ya dengan santai aja, membuatnya dengan fun gitu aja. Gimana Pak? Katanya Pak Pendi ini tegang setelah 3 hari lembur ini. Aduh tuh. Ini ada sedikit pengalaman dari saya ya. Ini waktu masih ini kan sudah PPG ya. Dulu ada nama PLPG Budiaya. Ya, mungkin Budia pernah ya PLPG. Saya termasuk saya termasuk pendamping kelas sambil membantu asesor jadi asistennya. Itu ketika video praktek bukan video praktek ya, peer teaching itu menggunakan karton manila ya untuk disampaikan atau menggunakan PPT. Bahkan banyak guru-guru yang ya karena usia tadi banyak yang nggak bisa menggunakan PPT, makanya menggunakan karton itu sebagai bahan atau media. Sekarang di masa saya menjadi instruktur atau asesor dipaksakan untuk menggunakan video. Ini yang membuat saya juga kasihan juga sama Bapak Ibu ini, karena memang artinya apa ya? Ya kita memang dipaksakan untuk pembelajaran. Makanya ada dikatakan kampus merdeka, belajar merdeka. Kalau menurut saya ini bukan kampus merdeka belajar merdeka, tapi merdeka belajar bukan, tapi belajar dipaksakan untuk membuat apa istilahnya, untuk karena masih banyak ya di kampung-kampung saya Bu. Kemarin waktu kita sempat Google Meeting pertama kali itu saya di kampung
di kampung halaman saya, Makassar ke Bulukumba itu sekitar 4 jam. Kemudian saya masih berada di daerah itu nggak ada jaringan Bapak Ibu. Akhirnya saya ke kotanya itu, ke kota daerah saya. Di daerah sana itu nggak ada pakai meeting seperti ini. Dia melihat langsung. Dan dia mungkin di daerah Bapak Ibu mungkin ada juga. Jadi tetap sekolah, kemudian gurunya yang mendatangi siswanya. Jadi misalkan di satu kelas itu ada 30 siswa, itu dibagi 6 kelompok, 6 rumah. Jadi dalam satu rumah itu ada 5 siswa, itu yang dikunjungi oleh gurunya masing-masing. Jadi memang kita ini dipaksakan untuk itu. Untuk menjadi guru daring lah. Wah, kayaknya Pak Nanang ini meter enjoy Pak, bikin urat-urat kendor lagi. Memang ya ginilah model saya Pak, Bapak Ibu ya. Memang mungkin saya masih ya seusia lah dengan Bapak Ibu. Umur saya Bapak Ibu 30 tahun. Saya umur 30 tahun, sekarang lanjut studi di Surabaya. Tahun kelima, masuk tahun kelima Bapak Ibu. Perkuliahan saya ini sekarang. Karena faktor jarak mungkin dan faktor ya ini masa pandemi COVID. Akhirnya kemarin sempat tertunda ujian saya. Ya, saya juga mohon doanya Bapak Ibu, semoga tahun ini bisa meraih gelar doktor di pendidikan matematika. Amin. Memang mesti ya. Jadi kalau misalkan mengatakan memang ini terenjoy ya karena partner saya juga Pak Nanang. Partner saya juga ini Budia, orangnya juga nggak membuat kita tegang semua. Karena saya orangnya memang kayak ngajarin kayak gini, ngalir lah seperti Bapak Ibu supaya ini juga kita nggak ketemu langsung kok dibuat tegang. Nanti Bapak Ibu ya tambah tegang deh. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan Bapak Ibu, karena ini waktu sholat Jumat di daerah saya juga ini sudah menunjukkan pukul 11 lewat 10 menit. Bapak Ibu juga ingin yang lain yang berada di wilayah barat, mungkin ingin siap-siap dan ingin membuat video pembelajaran buat ibu-ibu. Jadi harapan saya mungkin besok, kalau mungkin refleksinya besok Bapak Ibu ya. Besok pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, 8.30 lah, kayak tadi 8.30. Insya Allah besok semoga nggak ada kendala. Pukul 8.30 untuk refleksinya Bapak Ibu sudah bisa menampilkan video yang dibuat hari ini. Kalau ada yang selesai ya, tapi saya nggak paksakan. Semoga, tapi saya berdoa semoga ada yang selesai, walaupun nggak semuanya. Karena harapan saya Bapak Ibu yang ada di kelas ini, betul yang sampaikan tadi Bu Dia bahwa kami juga tahu kondisi Bapak Ibu, masalah nilai itu urusan kami berdua. Insya Allah Bapak Ibu masalah nilai, insya Allah kami juga tidak pernah membuat Bapak Ibu gusar, membuat Bapak Ibu khawatir dengan nilai yang kami berikan. Biasanya kan seperti itu, ketika Bapak Ibu membuat sesuatu kemudian memikirkan nilai, kadang hasilnya tidak bagus. Jadi harapan kami kepada Bapak Ibu, buatlah video semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nggak usah bahwa harus cantik, harus gini-gini, nggak usah. Intinya Bapak Ibu ini kalau sudah membuat video sudah jadi, itu sudah lumayan Bapak Ibu. Ini kemarin pasar saya ditipu. Pasar mengatakan, saya baru buat PPT Pak. Pas saya periksa, loh, kok bagus kan? Ini pasar juga katanya nggak bagus. Ternyata baru belajar sebagus ini. Gimana kalau sudah jadi profesional pasar? Ada. Luar biasa pasar ini. Dan kemauan pasar itu yang membuat Bapak Ibu harusnya mencontoh. Pasar yang memang dari awal nggak tahu apa-apa, sehingga dia berusaha untuk belajar sendiri, otodidak, sehingga pasar bisa. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita akhiri Google Meeting atau web meeting kita hari ini? Oh iya Pak, sebentar Pak Andi, yang untuk masalah teman sekelas tadi itu ya, ditunjuk sama Pak Andi atau mereka Bapak Ibu sendiri yang membuat kelompok-kelompok itu? Oke. Nanti enggak kayak aturan gitu loh. Oh ya, kalau saya lihat dari 26 orang ini ya, satu kelas, sebaiknya itu sekitar 4 kali 7, 28. Berarti dibagi berapa ya per kelompok itu 5 orang dalam satu kelompok. Jadi ada satu kelompok yang 6 orang.
Mohon maaf Pak. Kenapa Pak Pendi? Iya. Kita kan di awal kegiatan yang perangkat pembelajaran ini sudah dibagi ke dalam grup-grup oleh admin. Apakah boleh menggunakan itu saja Pak? Itu aja Pak. Itu aja. Iya, boleh itu bagus lagi Pak. Pak Pendi. Itu lebih bagus. Jadi biar nggak nyari-nyari lagi. Iya, betul ya. Itu lebih artinya lebih ini ya. Lebih mudah di ini kontrol karena sudah ada grupnya masing-masing. Terima kasih Pak. Iya. Dan dia. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri web meeting hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuat Bapak Ibu menjadi gembira lagi, tidak gusar lagi dengan apa yang dipikirkan dari kemarin. Insya Allah akan ada jalan kalau Bapak Ibu ingin berusaha. Jangan dipikirkan masalah nilai dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu membuat video semaksimal mungkin, membuat video apa yang Bapak Ibu bisa, tanyakan kepada teman kelompoknya yang tadi dikatakan Bapak Ibu ini sudah dibagi. Ini Pak Saprudin, ke langsung siswa. Mohon maaf Pak Saprudin, barusan kali ini saya menolak aja tawaran Pak Saprudin. Memang kita harus konsisten bahwa harus ke teman kelas Bapak Ibu sebagai siswanya. Ya, oke Pak Saprudin, diterima Pak Saprudin? Ya, makasih Pak. Oke, Pak Saprudin ini lagi di mana nih? Nggak mau ngomong, dia lewat chat. Ya, oke Bapak Ibu, semoga tercerahkan. Oh, muncul beliau. Ya, semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan atau membuat video praktik pembelajaran dan besok ya batasnya sampai jam 12 malam ya. Besok diharapkan di refleksi Bapak Ibu sudah ada yang mempresentasikan atau menampilkan video praktik pembelajarannya. Oke, demikian web meeting hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami berdua sebagai dosen pembimbing dan guru Pamong mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Dengan ucapan billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Bu. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Dia. Semangat Pak Bu. Salah. Kalau misalkan ada ditanyakan Bapak Ibu bisa di lewat WA saja Bu ya. Kalau misalkan tanyakan kemarin ada beberapa teman Bapak Ibu yang bertanya, boleh langsung WA saya. Oke Bapak Ibu ya. Intinya tugas kita membuat video praktek pembelajaran daring Pak. Ya Pak Ramli. Mantap. Jadi 2 dong Pak. Kenapa Pasar? Akhirnya jadi 2 yang dipelajari. Untuk saya Pak. Oh. Buat video dan belajar Google Meet lagi. Pasar. Tenang Pak. Lah gampang ini Pasar kalau Google Meet. Mudah kok. Ada loh nanti disampaikan sama teman kelompoknya. Semangat Pasar. Semangat itu Pak Maulid. Ya, oke. Nanti terang lagi Pak Pendi. Oh, ada Ya. Bu Dian juga yang ngajar. Ya. Mungkin Bu Dian bisa memberikan channel YouTube-nya Bu Dian? Putri. Malu saya Pak, tapi teman-teman kemarin sudah saya kasih link YouTube-nya kok. Ya, Sudah ada lihat. Di sini Bu, di chatnya supaya kami juga bisa lihat. Karena kami juga penasaran dengan channel YouTube Ibu Dian ini. Malu Pak, baru sedikit isinya, masih Pak Dian. Dari ilmu. Bagi ilmu. Bapak Ibu juga yang ingin melihat video-video kemarin, video rekaman dari Google Meeting kita mulai dari hari pertama sampai media pembelajaran bisa dibuka YouTube saya juga ya, Bapak Ibu.
Ini itu juga masih ya baru belajar juga kami jadi ini untuk apa istilahnya kami menyimpan video itu untuk Bapak Ibu ketika nanti kita tidak lagi bersama-sama, tidak melaksanakan PPG, Bapak Ibu bisa membuka di YouTube saya. Nah, ini Bu Riris minta, Bu Dian. Coba lihat. Saya belum lihat untuk referensi. Ini Bu Riris minta, Bu Dian. Bisa di ini. Iya. Nanti saya kirim aja ke grup lagi. Kemudian sekalian kalau boleh dibuka langsung aja sekarang. Betul. Loh, tadi sudah dibuka sama Ya. Pak Andi tadi, Bu. Yang itu kan untuk video pelajaran kemarin. Kemarin Ibu siapa ya? Bu, ada satu yang mungkin sudah membuat video yang dikirim ke saya. Itu Bu siapa ya? Ibu Bibi Imna Sanu. Dengan Pak Yohanes. Itu buat video juga kemarin itu. Ya, oke Bapak Ibu ya, kita tutup meetingnya.
Klik dong jadi. Ya. Mana? Langsung gian dulu. Langsung.